Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di quick update untuk Bitcoin. Jadi saya cerita sedikit. Kalian tahu kan terakhir saya update itu Bitcoin jam berapa. Terus kemarin itu saya sebenarnya ada aktivitas teman-teman yang mengharuskan saya pergi ke luar kota, terutama ke Cianjur. Dan jadi bisa dibilang sebenarnya satu harian kemarin saya nggak tidur. Dari hari terakhir itu saya update Bitcoin yang ini ya teman-teman ya. Jadi terakhir saya update Bitcoin yang ini saya nggak tidur sampai bahkan kemarin malam saya masih ada streaming lagi dengan teman saya Budi dari Bybit. Jadi itulah ya kenapa akhirnya semalam kayak wah saya tepar langsung hilang. Dan sorry banget, jadi saya baru kasih update sekarang. Dan Bitcoin update hari ini menurut saya akan cukup menarik teman-teman, karena saya pengen kasih tahu ke teman-teman ada satu atau dua aspek technical analysis yang cukup mendukung posisi bullish itu bisa men-take over market gitu. Jadi ada beberapa yang tanya ke saya, kok gue masih pegang bear gimana dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba bahas dan kita akan coba kasih solusi istilahnya buat teman-teman coba pertimbangkan gitu. Ya tapi this is not the financial advice ya, just a solution teman-teman. Mau take it or not ya, itu balik lagi decision masing-masing gitu. Jangan berdasarkan analisa saya. Dan anyway, saya pengen sedikit discuss soal komentar dari Kristianto ya. Saya pengen appreciate dia juga. Sebenarnya dia juga saya tahu udah nonton video saya cukup lama ya, dan udah ada beberapa komen dari dia juga sebelum-sebelumnya. But kemarin yesterday ya, itu komennya cukup menarik soal Kristianto ya. Dia sempat bilang saya itu cenderung permaber dan lain sebagainya. Nah, untuk meluruskan teman-teman, saya di sini adalah trader. Saya ada spot account, which is saya juga lakukan akumulasi, saya lakukan dollar cost averaging, tapi most likely kalau misalkan spot account, saya jarang megang yang namanya coin ETF bear atau coin ETF sell gitu istilahnya, kayak BTC down gitu atau ADA down gitu ya. Itu saya jarang. Tapi kalau misalkan untuk saya mau nge-short atau gimana, saya biasa manfaatin fitur leverage. Dan buat teman-teman yang trading di leverage, sebenarnya nggak seserem itu. Saya kasih tahu dulu bahwa di leverage itu ada yang namanya risk management. Kita bisa menggunakan satu fitur yang namanya stop loss. Jadi kita bisa meminimalisir resiko. Istilahnya, kalau teman-teman bener-bener belajar, bener-bener serius memahami atau pengen tahu lebih dalam soal leverage atau futures, itu tuh bisa membuat transaksi kita menjadi low risk high return. Jadi kalau orang bilang high risk high return, di sini kita bisa buat itu menjadi low risk high return. Kenapa? Ya soalnya kan ada stop loss teman-teman. Kita bisa batasi resiko kita di setiap transaksi kita. Yang penting transaksinya bukan based on spekulatif ya, bukan based on spekulatif perspektif gitu. Jadi lebih ke arah yang benar-benar kita ngelihat memang ada peluang gitu. Jangan kamu lihat ada opportunity, risk reward rasionya cuma 1:1 kamu udah ambil gitu ya. Itu menurut saya dari kesalahan dari kitanya gitu. Jadi saya coba meluruskan ya, istilahnya trading di leverage nggak seserem itu. Kita bisa batasi resiko maksimal, dan setiap kali saya trading, resiko maksimal saya itu di kisaran 2%-an, itu maksimal ya. Jadi kerugian saya itu mentok-mentok cuma 2% dari capital future saya. Itu ya teman-teman harus pahami. Nah, jadi Bro Kristianto juga sempat nanya pandangan saya soal ETF. To be honest, itu bukanlah wilayah saya untuk ngebahas itu, karena saya juga jarang banget transaksi menggunakan ETF coin ya. Saya mostly-nya menggunakan leverage. Dan kalau misalkan ini sebagai bukti aja bahwa saya benar-benar trader, saya trading based on apa yang saya lihat, bukan based on apa yang saya harapkan. Jadi kalau misalkan saya gue berharap kasih diskon gitu ya, siapa sih yang nggak mau dikasih diskon, istilahnya kan di harga yang lebih murah. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ada opportunity, market bisa rebound, ya ini yang saya lakukan. Saya taking action atas kondisi tersebut. Jadi based on price action, bukan berdasarkan apa yang saya expect. Dan nggak cuma di Bitcoin bro, saya ada trading di XRP long, Ethereum juga long, dan Link juga long teman-teman. Ini ada beberapa koin lah ya yang saya ambil, dan 4 koin ini. Jadi kalau saya transaksi di futures itu biasanya saya jarang lebih dari 5 koin sekaligus, maksimal paling 4-5 koin aja. Itu pun dengan pertimbangan kayak Bitcoin di sini, saya sudah dalam keadaan taking profit 50%. Jadi saya sudah exit 50% di posisi level $44.300, dan sisanya saya hanya maintain dengan menggunakan stop loss aja pada area-area yang saya rasa bisa dikatakan sebagai potensi supportnya dia pada pergerakan berikutnya. Nah, itu adalah considerationnya teman-teman. Jadi begitu harga balik, saya nggak langsung semerta-merta berubah jadi rugi gitu ya, tapi saya di sini
memaintain posisi saya dengan baik sehingga saya menghindari sebisa mungkin kerugian tersebut, atau bahkan ya ketika turun pun saya gimana caranya saya bisa maksimalkan keuntungan saya dan saya masih bisa dalam keadaan profit. Itu yang saya lakukan sebagai seorang trader. Jadi Bro Kristianto, saya nggak setuju kalau dibilang permaber. Saya cuma lihat opportunity dari short term ke mid term. Nah kalau misalnya untuk long term, teman-teman pengen tahu view saya dari Bitcoin roadmap ya, dari Bitcoin roadmap yang sebelum-sebelumnya sekalipun, kalau Bro Kristianto ada tonton atau teman-teman yang lain juga tonton ya, ini Bitcoin roadmap kalian bisa lihat lah, saya nggak bohong lah istilahnya, dari part 8, part 9, part 10 kalian bisa ikutin progres itu sampai saat ini. Saya pun ngelihat masih ada potensi bullish gitu loh ya. Nah mari kita bahas sedikit dari apa yang saya sampaikan di Bitcoin roadmap supaya nggak salah paham lagi. Teman-teman, di sini bisa lihat ya, ini adalah salah satu probabilitas atau skenario yang saya bahas di Bitcoin roadmap. Ada 3 skenario utama. Yang pertama adalah running flat corrective pattern, yang kedua adalah benar-benar flat corrective pattern, which is kayak gini, dan yang ketiga adalah expanded flat corrective pattern. Jadi istilahnya kayak A, B, tapi C-nya itu C wave-nya itu cenderung lebih agresif, cenderung lebih jauh. Jadi jatuhnya flat tapi dia agak expanded. Dan kalau ditanya patokan saya dari mana sih gitu. Nih, kalian bisa lihat ya dari ABC flat corrective pattern punya skenario. Ini simple aja tuh teman-teman ya. Ada yang regular. Saya munculkan aja biar lebih enak ya. Nih ada yang regular, which is yang regular itu yang ini. Oh, saya copy aja lah teman-teman biar teman-teman enak lihatnya ya. Oke, nah yuk kita keluarkan tuh ya biar lebih enak lihatnya ya. Ini adalah regular, which is yang regular yang ini. Lalu ada yang running flat yang seperti ini. Berarti kok keluarin lagi. Nah tuh ya, yang running flat tuh ABC running flat, cenderung C wave-nya itu di atas A wave ya. Atau yang ketiga teman-teman, yaitu expanded irregular, yaitu yang bagian tengah gitu. Jadi memang saat ini kita pertimbangannya dari situ aja. Dan saya bukannya istilahnya berpikir bahwa oke, ini bakalan bear mampus nih, kita bakalan jatuh banget sampai 20.000 sampai 10.000 dan lain sebagainya. Enggak ya. Pandangan saya justru cenderung bullish kalau kita ngomongin mid to long term, karena dari ketiga kondisi atau skenario tersebut itu tiga-tiganya sama-sama menyatakan bahwa situasi kita saat ini berada dalam fase korektifnya. Cuman antara yang mana aja kita saat ini belum tahu. Until itu terkonfirmasi kita baru benar-benar bisa tahu. Makanya saya nggak pernah yang namanya prediksi Bitcoin 2022 ya kan, prediksi perkiraan harga hari ini. Ya saya bukan seorang cenayang gitu loh, saya bukan memprediksi, tapi saya menganalisa dan saya lihat apa yang ditunjukkan price action ke saya, disitulah saya bereaksi, istilahnya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa meluruskan bro antara kesalahpahaman yang Bro Kristianto sampaikan dan juga buat teman-teman yang lain yang berpikir bahwa kok Kevin hari ini berubah jadi bullish nih, wah dia enak ya Allah dan lain sebagainya, kemarin bilangnya bearish, sekarang bilang bullish, enggak ya. Kenapa saya katakan bukan? Kenapa? Nih teman-teman reasonnya. This scenario itu masih ada di kondisi pergerakan Bitcoin hari ini. Ya, kenapa? Kalian bisa lihat kita close candle kemarin itu benar-benar ketahan, ya, sempat ketahan sedikit pada kisaran level $44.200, which is itu adalah area yang memang kita consider sebagai potensi resistance-nya dia. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah kali ini akan bereaksi cukup agresif seperti sebelumnya? Ya, tes yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Itu istilahnya ya. Nah, ini adalah salah satu aspek technical analysis yang mendukung posisi bullish lebih condong terjadi saat ini. Ada beberapa hal. Nah, kalau kalian siap, per detik ini kalian boleh tonton. Tapi kalau misalnya kalian nggak siap, kalian merasa itu bisa mengganggu psikologis dan trading plan masing-masing, lebih baik kalian skip per detik ini teman-teman ya. Karena ya untuk yang sama-sama punya keyakinan bahwa bearish masih bisa terjadi, ya ini adalah skenario bearish kalian. Kalau kita mendapati rejection dari sini signifikan, then there is still a opportunity atau possibility kita bisa ngelihat Bitcoin drop itu bahkan sampai mungkin level $34.000 or maybe even lower teman-teman ya. Itu bisa menjadi pertimbangan masing-masing. Ini saya hilangin dulu ya. ABC ini sudah mulai masuk ke C wave-nya dan sudah mulai mencapai area target daripada C wave-nya. Tinggal pertanyaannya adalah bisa nggak nih dia break dari sini. Kalau misalkan dia nggak tahan dan akhirnya dia terreject lagi dengan semacam bearish reversal pattern, dan itu adalah opportunity kalian. Oke, itu aja yang pengen saya sampaikan sedikit untuk
pembahasan terkait yang terakhir ini teman-teman, karena ini kita udah bahas almost day by day ya soal si ABCDE ya, karena kita bisa bilang ya ini memang masih symmetrical triangle pattern kan, kita masih berada di dalam skenario tersebut, jadi saya belum bisa katakan ini benar-benar pure bullish istilahnya gitu teman-teman. Nah, balik lagi ke aspek technical analysis yang menurut saya mendukung untuk potensi bullish bisa terjadi. Pertama teman-teman, compare dengan situasi terakhir ya, yang ini maupun yang ini ya, penguatannya kali ini itu lebih terstruktur, lebih rapi ya, bisa dikatakan memang lebih berproses, which is biasanya menunjukkan cenderung lebih lemah dibandingkan sebelumnya kalau kita berbicara reaksi. Tapi kalau kita berbicara lebih terstruktur, lebih uptrend untuk hourly time frame-nya, itu saya cukup setuju ya. So far kita membentuk ascending channel dan kita lagi testing di bagian atas channel tersebut. Memang sih ini bisa memberikan arti sedang ada proses distribusi, karena sellers yang masuk juga nggak istilahnya nggak slow teman-teman ya, sellers yang masuk juga cukup signifikan, jadi itu pertimbangan saya juga. Nah, saat ini untuk skenario bullishnya yang kita perlu perhatikan adalah ada level resistance pada kisaran area $45.000. Ini adalah resistance yang menurut saya cukup penting, yang bisa istilahnya menjadi patokan kita apakah kita benar-benar memasuki fase bullish atau masih dalam tekanan sellers. Nah, ini adalah faktor yang menurut saya sangat mempengaruhi. Dua faktor itu, yang pertama adalah exponential moving average 2155 yang sudah terjadi bull cross atau saat ini sedang berciuman hendak bull cross, dan ini for the first time sejak pergerakannya dia terakhir di 3 Desember ya. Jadi for the first time di sepanjang tahun 2022 kita mendapati bull cross pada exponential moving average 21 dan 55. Yang menariknya adalah nggak cuma itu teman-teman. For the first time juga ini adalah satu yang mendukung bullish. Wah, dikasih kode mau katanya mau. Nah, dikasih kode bullish ya. Kalau jadi kode bullish ya. Salah satu aspek yang mendukung adalah moving average 100-nya teman-teman. For the first time kita juga melihat dia akhirnya close back di atas MA 100 pada time frame daily, dan ini ya at least untuk pergerakannya di sepanjang tahun 2022 ini baru yang pertama teman-teman. Kita sebelumnya udah sempat ngetes 2 kali, dan apakah yang ketiga ini adalah lucky charm-nya kita akan berhasil benar-benar membawa bullish kembali masuk ke dalam pasar, itu yang menjadi pertimbangan. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi saya sempat bilang ya soal solusi, ini balik lagi bukanlah suatu ajakan, bukanlah suatu financial advice ya ke teman-teman semua. Saya cuma pengen bilang kalau misalkan teman-teman ada pegang bear, maybe boleh di-consider, tapi aduh saya bingung nih kalau ngomongin soal yang ini. Oke lah, saya nggak ngomongin soal yang ini, sorry banget lah kalau untuk solusi ini mungkin saya nggak bisa kasih teman-teman ya. Lebih ke arah apa yang akan saya lakukan, itu aja. Saat ini kan saya ada long position nih. Pertanyaannya kan saya pengen taking profit dong, pasti. Itu sudah saya lakukan juga karena di time frame hourly kita sudah mencapai Fibo 1618 sekaligus level yang saya anggap sebagai big fan zone sellers, which is ini adalah resistance terkuatnya kalau ibarat game ini 2 raja terakhir ya teman-teman ya. Nah, patokan saya adalah pertama, saya akan lihat exponential moving average 21, 34 dan juga 55 pada time frame hourly. Itu menjadi batasan bawah atau support saya untuk di hourly time frame. Jadi saya ngelihat ini juga sebagai apa yang kita bisa bilang ya, salah satu patokan indikator yang teman-teman bisa gunakan lah untuk menentukan level supportnya gitu. Dan ini kan di-update day by day. Jadi kita bisa tahu nih support memang setiap hari ya pasti dia ada peningkatan gitu. Apalagi posisi terakhir kita berhasil breakout nggak cuman dari falling wedge pattern atau bull flag pattern, tapi kita juga berhasil break dari resistance terakhirnya. Dan oleh karena itu buat teman-teman SAG ini big fan zone kita yang baru untuk yang minor ya. Sementara untuk major ini kita udah benar-benar deket. Jadi istilahnya range trading kita nih kemungkinan antara dua area ini ya. Mana yang di break itu yang bakal nguasain pergerakan market ke depannya. Oke? Dan untuk posisi saat ini ada kecenderungan kita ngelihat ya dia cenderung membentuk channel ya, which is ini sebenarnya nggak gitu bagus karena harusnya sih kalau misalnya terbentuk kayak gini kecenderungannya nantinya bisa breakdown kecenderungannya, which is kita bakal testing dulu nih EMA 21 apa 34 dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalnya kita dapetin rejection pattern yang sangat signifikan atau bearish reversal pattern yang sangat signifikan, mungkin itu akan menjadi pertimbangan saya untuk segera taking profit posisi long saya, karena memang berdasarkan time frame daily saya masih ada kekhawatiran terhadap potensi ini. Cuma
Dan kalau misalnya untuk spot account, sebenarnya saya sudah melakukan sudah konsisten melakukan akumulasi lah. So far saat ini dari keseluruhan aset saya itu 55% udah dalam bentuk kripto, dan mostly-nya itu ada di Bitcoin. Bitcoin nggak banyak sih, dikit banget, bahkan lebih banyak kan XRP sama si Cardano. Bahkan ketiga itu, di peringkat ketiga itu Ethereum ya, Ethereum, terus BNB sama Bitcoin ya. Kalau misalkan yang lain itu saya cuman ini aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk altcoin secara porsi itu biasanya saya memang atur hanya 3-4% aja dari keseluruhan total portofolio saya. Apalagi altcoin yang di bawah 10 top 10 market cap di cryptocurrency. Itu pertimbangan saya ya. Jadi balik lagi masing-masing punya money managementnya masing-masing. Dan ya kira-kira untuk video terakhir atau video Bitcoin sekali ini itu aja pertimbangan dari saya. Kalau misalnya kita mendapati rejection, kalian boleh perhatikan potensial level 43.200, dan itu juga merupakan penempatan stop loss saya terakhir ya teman-teman, di bawah exponential moving average 55 sekaligus 43.200. Itu consideration saya ya. Kalau misalnya kita drop turun terus dia break lagi, bahkan ada percepatan tren, maka siap-siap aja ada kemungkinan bullish akan bergerak lebih early dibanding yang kita perkirakan teman-teman. Alright, so itu aja mungkin update Bitcoin pada udah nggak jadi subuh lagi ya, jadi pada pagi atau siang hari ini. Mudah-mudahan informasi yang bisa saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sekiranya teman-teman suka dengan konten ini, make sure kalian leave your likes button di dalam video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini kalau kalian baru pertama kali nonton. Dan itu aja mungkin, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. I'm gonna see you again in the next update maybe, and God bless everyone, have a nice day, cheers, bye bye.